Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak wa fi hadzal yaum al mubarak yaum Ashura. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad imamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil jaza. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was-sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para penerus dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim, para tuan-tuan guru, ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran-ngaran pian berataan, namun kada mengurangi rasa hormat ulun lawan pian, para tokoh-tokoh, tutuha-tutuha masyarakat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan semuanya yang berhadir dan yang mengikuti streaming pada hari ini semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dengan berkat Rasulullah Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa bi barakati yaumi Ashura. Amin ya rabbal alamin. Tadi alhamdulillah sudah panjang lebar dijelaskan oleh Kanda Ustadz Haji Ubaidillah Ali, dan itu sudah diborong oleh Sidin Samuaan. Jadi ulun kadada lagi lah tersisa kayak itu nah. Napanya lagi hendak disampaikan. Habis hayau Sidin berataan dah. Jadi ulun ni pasai cacarian hahalapatannya. Namana nakawa dipalar. Nah disampaikan deh. Tadi sudah panjang lebar masya Allah mengenai hari Ashura, macam-macam amaliyah sudah disampaikan Sidin. Nah terutama benar bagi kita yang mampu dua ini munkawa jangan kada di hari Ashura nih. Kalau yang disebutkan Ustadz tadi kan banyak macam-macamnya. Nah yang dua macam ini jangan kada munkawa. Yang pertama puasa munkawa, munnya kada kawa kada sih pemaksa. Kan kada kawa kisahnya kan. Ulun nikin hari ini puasa cuman kada tahu sampai mana hingkatnya. Soalnya ulun musafir hari ini nih. Jadi alasan berbuka itu ada aja bang itu nah. Sampai hari ini ulun masih puasa alhamdulillah. Ya kalau kita kawa puasa bagus, kalau kada kawa kada apa, kan sunnah. Nah yang nomor dua ini harus kita kawakan. Yang jar Ustadz tadi tausi'ul iyal, maluasakan napakah gasan orang yang kita tanggung. Laki menanggung bini ataupun anak menanggung kuitan nang kada kawa lagi berusaha, jadi tanggungannya nih. Nah hari ini diluasakan beri banyak-banyak. Alhamdulillah kita pribadi sudah mengamalkan itu, dan kita merasakan tahun ke tahun Allah berikan kelebihan yang luar biasa dari amalan itu. Karena yang disebut Nabi, siapa yang meluasakan napakah untuk keluarganya di hari Ashura, Allah luasakan rezekinya sampai Ashura tahun kaina. Makanya hari ini pian hendak jadi orang sugih, pian hendak jadi orang berkecukupan, amalannya bini lawan anak lawan kuitan dimanjakan hari ini. Dengar lalakian, ini dimanjakan bini hari ini.
Ayo bini kita irit ke pasar hari ini, dibawa ke pasar. Nah yang beb namanya hendak ditukar. Wah lo malayawakan ke toko baju habis jingker lagi ya ke malayawakan kena murah sisa mahal nihong. Dibawa bini batu tukar no di pasar, kita tahu bayar aja hari ini aja, esok ada lagi. Hari ini aja khusus memanjakannya di hari Asyura khusus pian. Biasa kan jangan kayak guru tadi berapa sehari memberi duit dan bini 50.000, hari ini 500 juta misal. Alhamdulillah engkau kayak itu. Ulun alhamdulillah subuh tadi 1 juta memberi bini. Bujur kada percaya takon nih bini ulat. Tapi orangnya kada 4. Tuh tinggal di kandang halang situ. Bini ulun tuh sakti berdiam di kandang halang kada matinya. Sakti lo di kandang halang berdiam kada mati. Ada lagi nang sakti di kandangan di sarang halang. Sarang halang berdiam hidup aja orang di sana. Nah, luar biasa lah. Ada aja tuh benua-benua nang sakti di wadah kita deh. Batu licin, an sakti aja. Baumuran diam di batu licin dan suah lancar. Sungai Getal, wadah guru Sungai Getal. Tapi orangnya sehat-sehat aja. Ada dana getalannya, kan haratnya wadah sidin. Alhamdulillah. Nah ini nih lakianlah harus kita gawe nih hari ini. Jadi anak nipian bari banyak-banyaknya. Biasa sehari misal 10.000, hari ini 20, 30 pian bari. Kuitan hari ini dimanjakan lah, intinya dimanjakan. Nah ini nih jangan kada digawe. Rugi pian rasanya. Tatamu hari Asyura kada membanyaki napakah gesan keluarga. Rugi benar, rugi, sangat-sangat rugi. Kalau yang lain kan anjuran-anjuran yang lain memang banyak, cuman ini nih perhatian khusus, diperhatikan khusus untuk hari Asyura. Hari Asyura ini adalah hari kebahagiaan, hari di mana Allah menciptakan atau menjadikan atau mentakdirkan sesuatu yang menggembirakan hati. Khususan bagi orang-orang mulai zaman dulu insya Allah sampai zaman sekarang. Ini hari kebahagiaan hari ini. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti Nabi Nuh. Sidin bakapal aja imbah nang kana tsunami saalaman. Selamat Nabi Nuh dan pengikutnya pas hari ini mendarat di Bukit Judi. Sudah selamat ampih da bumi kena tsunami. Hari ini bahagia. Bubuhan Nabi Nuh nih, imong. Nabi Musa kawam mairit Bani Israel menyubarangi Laut Merah. Hari Asyura kejadiannya. Nabi Ayub disembuhkan Allah hari Asyura. Nabi Yakub kembali penglihatannya normal seperti biasa hari Asyura. Apakah Nabi Yakub buta? Kada buta. Cuman sidin rampit bahasanya bekas menangis. Jadi rampit bangkur mata. Nah hari Asyura dikembalikan oleh Allah penglihatannya saat beliau bertemu dengan anak tercintanya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Banyak kejadian-kejadian kebahagiaan itu terjadi hari Asyura. Akan tetapi di hari Asyura ini pun ada sesuatu yang sangat menyayat hatinya kaum muslimin, yakni terjadinya pembantaian di padang Karbala. Hari ini haulnya Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Sayyidina Husain beliau mengalami syahid di padang Karbala. Terjadinya ini hari Asyura. Jadi di samping sejarah itu ada mencatat hari kebahagiaan, ternyata hari ini zahirnya hari kesedihan juga. Zahirnya. Tapi pada hakikatnya bagi Sayyidina Husain hari ini bukan hari kesedihan. Justru hari ini hari beliau himong, senang karena Sidin bisa bertemu dengan kakeknya. Karena beliau mendapatkan syahid di hadapan Allah. Dohirnya aja sakit atau sedih kita lihat.
tapi ternyata hakikatnya Sayyidina Husain himong bergembira saat beliau syahid di padang Karbala. Itu kalau kita mengkaji sejarah Sayyidina Husain, sedih biar Sayyidina Husain dihianati oleh orang-orang Kufah. Jadi ketika mulai zaman Sayyidina Utsman, itu Islam ini sudah mulai banyak digoyang, banyak kekacauan di dalamnya. Mulai zaman Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kadada terlalu banyak yang kacau. Ada seperti contohnya muncul nabi-nabi palsu. Ini tugas Sayyidina Abu Bakar membasminya. Munculnya orang-orang yang kada mau bayar zakat. Ini zaman Sayyidina Abu Bakar. Kada terlalu berat tanggung jawab Abu Bakar Siddiq. Meninggal khalifah pertama, dilantik Khalifah Umar ibn Khattab. Zaman Sayyidina Umar pun kada terlalu berat juga. Orang Islam itu masih nyaman disetir oleh khalifah. Nah, ketika zaman Sayyidina Utsman ibn Affan, di sini mulai titik terjadi kekacauan macam-macam. Kenapa awalnya? Berawal daripada hilangnya cincin yang dititipkan oleh Nabi turun-temurun kepada sang khalifah. Dulu Nabi kita Muhammad bisi cincin min warik. Cincin Nabi itu terbuat daripada warik. Tahu warik kan? Warik, tahu lah warik. Lain nang kelacong-kelacong tuh lain. Warik bahasa Arab, bahasa kita perak. Rasulullah bisi cincin terbuat dari perak. Tulisannya Allah, Rasul, Muhammad. Bacanya dari bawah ke atas, Muhammad, Rasulullah. Cincinnya itu bertulisan itu. Dipakai oleh Nabi, lalu kemudian ketika Nabi hendak meninggal dunia, cincin itu dititipkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Dititipkan cincin itu kepada Abu Bakar Siddiq. Sebelum meninggal Abu Bakar, dititipkan cincin itu kepada Sayyidina Umar. Seakan-akan cincin ini menjadi, bahasa kitanya, ajimat. Ajimat atau sesuatu yang kemudian bisa mempengaruhi alam semesta ini. Cincinnya Rasulullah itu bisa mempengaruhi kedamaian, keamanan alam semesta. Zaman Abu Bakar masih ada, zaman Umar masih ada. Pas zaman Sayyidina Utsman itu mondar-mandir di samping sumur. Ada sumur namanya sumur Aris. Mondar-mandir Sayyidina Utsman. Entah kayak apa, lalu cincin nang turun-temurun diwariskan itu tadi tegugur ke dalam sumur. Maka Sayyidina Utsman mengerahkan pasukan, ayo timba sumur sampai karing. Aku kada mau tahu ya Sayyidina Utsman, pokoknya cincinnya harus tetamu. Sudah ditimba, karing banyu sumur, cincinnya kada ada. Mulai cincin Nabi itu menghilang dari alam dunia ini, mulailah terjadi kekacauan. Sayyidina Utsman aja dibunuh, syahid beliau di ketika baca Quran kah? Guru pada khilaf waktu baca Quran itu dibunuh. Zaman Sayyidina Ali pun dibunuh oleh Ibnu Muljam. Memang namanya Abdurrahman. Orang koler nyambat Abdurrahman, terlalu harat keseninya. Abdurrahman itu hambanya Allah yang bersifat Rahman, tapi ini membunuh kepada Imam Ali. Ya sudah, Abdurrahmannya tidak usah disambat, Ibnu Muljam, selesai. Si Ibnu Muljam membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah Sayyidina Ali wafat, maka kekhalifahan ini berpindah kepada anaknya Sayyidina Hasan. Di sini nih mulai ada kubu saingan. Ada kubu saingan dari Muawiyah. Ada kubu saingannya antara Sayyidina Hasan dengan kubu Muawiyah. Ada saingan lah, perpolitikan. Sampai-sampai saking kejamnya politik zaman itu, Sayyidina Hasan diracuni. Meninggal Sayyidina Hasan karena diracuni. Ketika Sayyidina Hasan meninggal, nah di sini
terjadi lagi konflik politik. Ada yang ikut kepada Muawiyah yang diteruskan anaknya yang bernama Yazid, kemudian ada yang mengikut kepada Sayyidina Al-Husain. Nah, terjadi kekacauan. Maka kemudian orang-orang Kufah itu ingin membaiat Sayyidina Husain. Ya Husain, datangi kami ke Kufah, kami siap membaiat Anda. Sebelum Sayyidina Husain itu berangkat, sudah diingatkan oleh dua orang yang mulia, yakni Sayyiduna Abdullah ibn Abbas dan Sayyiduna Abdullah ibn Umar. Kedua-duanya nih memperingatkan, wahai Husain, kami hanya ingin mengingatkan kepada sampian, mulai zaman kainya pian, orang Kufah itu terkenal jadi pengkhianat. Orang Kufah itu sering melanggar perjanjian, mulai zaman kai pian. Ulun khawatir kalau pian datang ke sana, pian dimacam-macami. Tapi Sayyidina Husain ini kayaknya tetap mengedepankan husnudzon, sangka baik ya. Berangkatlah beliau. Kalau kada khilaf cuma sekitar 70 ikung nang mairingi Sayyidina Husain, termasuk bini Sidin, anak-anaknya, pembantunya, dan sebagian daripada prajurit yang mengawal. Cuma 70-an orangnya. Ketika Sayyidina Husain sampai di Kufah, di padang Karbala, apa yang terjadi? Ternyata di sana terjadi pengkhianatan. Orang yang menunggu Sayyidina Husain ribuan, yang datang 70-an, nang mahadang ribuan. Ya Allah, dikiranya ini pacang membaiat, sekalinya berbelok, kada membaiat, malah ingin membunuh kepada Sayyidina Husain. Dalam masa 4 hari itu Sayyidina Husain dibantai habis-habisan, mulai dari 6 Muharram, 7 Muharram, 7, 8, 9, 10, 4 hari. Itu masa-masa di mana Sayyidina Husain mengalami masa-masa yang sangat susah, sedih. Sampai-sampai beliau tuh kada minum, kada makan, kada minum. Anaknya ada yang halus, Ali Al-Asghar kalau kada khilaf namanya, itu masih di gendongan Sayyidina Husain, nangis, kada kawa minum. Karena nih danau itu dijaga oleh pasukan. Kayak apa nama ambil banyu, amun di danau itu dijaga, dihalangi oleh pasukan. Jangan biarkan Husain dan prajuritnya minum. Bayangkan dalam masa 4 hari Sayyidina Husain kada ada minum. 4 hari kada makan masih nyaman. Ini 4 hari kada minum, bisa pian bayangkan kayak apa sedihnya itu dialami oleh Sayyidina Husain. 4 hari. Sampai-sampai Sayyidina Husain itu mengemis untuk meminta air gesen anaknya, nah halus tuh aja. Apa yang terjadi? Malah anaknya yang digendongan Sayyidina Husain itu dipanah oleh musuh, meninggal anaknya. Bayangkan seorang abah melihat anaknya dipanah di rahat di tangannya. Bayangkan itu biar penderitaannya luar biasa Sayyidina Husain. Sampai ketika tanggal 10 itu terjadi pembantaian habis-habisan. 4 orang yang membantai Sayyidina Husain. Yang pertama itu ditimpasnya Sayyidina Husain dari belakang, tak ditimpas, wawah belakang Sidin, belah. Tapi nyerahlah Sayyidina Husain, kada, tetap Sidin bangun untuk melawan demi kebenaran. Sampai-sampai Sayyidina Husain bangun, datang lagi menghantam sebelah kiri, pagat tangan Sayyidina Husain sebelah kiri. Masih hidup Sayyidina Husain, masih hidup, masih berjuang untuk menang. Bagian yang ketiga, Sayyidina Husain itu kehausan, sampai beliau memberi isyarat hendak minum. Itu dibiarkan oleh musuh. Sayyidina Husain ini bakayuhut kayak ini nah, bakakat apa kayak anak orang bati harap itu tapi bakunyong. Nah, tangan sudah ke dada sebelah, hendak minum ke danau itu nah, nak minum. Bayangkan pian, waktu Sayyidina Husain hendak minum, banganga Sidin dipanah oleh musuh sampai tembus panah ke tenggorokannya beliau.
Bagian terakhir, kepalanya Sayyidina Husain dipenggal oleh, kalau kada salah namanya ada Dzil Jausyadnya kayak itu nah ngarannya. Itu dengan sombongnya mengangkat kepala Sayyidina Husain. Wahai Amir, Gubernur, ini saya sudah berhasil memenggal kepala orang yang kakeknya adalah orang paling mulia sejagat raya. Kaitunya menyambat, mau gubernur mendengar, ambil gubernur parang takut, timpas gubernur juga. Kada sawat dapat upah. Karena kenapa? Ya inya salah sambat. Urang jarnya mun sarik lawan Husain sakakali sambat. Jangan lagi menyambat di kakeknya yang paling mulia sejagat raya. Itu masih menghormati Husain jarnya. Dibunuhnya langsung truk dipenggal kepalanya. Imbah memenggal kepala Sayyidina Husain, langsung dipenggal oleh gubernur kepalanya. Impas. Itu orang yang katulahan lawan anak cucu Nabi. Orang yang katulahan lawan anak cucu Nabi, itu balasannya disegerakan oleh Allah Ta'ala. Nah kayak itu tadi, hanyar memenggal kepala Sayyidina Husain, pas kepalanya dipenggal gubernur. Kada sawat napa-napa. Nang memenggal tangan Sayyidina Husain, itu bulik ke rumahnya, tiba-tiba menghidupi lampu, tahu-tahu lampu itu menyambar, langsung menyambar ke tangannya, mati salukutan, awaknya dimakan oleh api. Ada juga yang umpat membantai Sayyidina Husain itu diberi penyakit aneh, di belakang kepanasan, di muka kedinginan. Sabalah awak, di belakang panas, di muka dingin. Jadi di belakang diandaki es, di muka diandaki api, supaya ampih dingin andaki api di muka, supaya ampih panas belakang andaki es. Aneh ada penyakit ini. Alhamdulillah dasuah tatamu wadah kita nang ini. Tapi pernah itu terjadi kepada orang Kufah, karena ia berani kepada anak cucu Nabi Muhammad. Nah maka dari kisah ini kita belajar apa? Kita tanamkan kepada anak-anak kita, wahai kaum muslimin, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, addibu auladakum ala salasi khisal, lajarilah anak kalian itu 3 perkara. Hubbi nabiyikum, pertama cinta kepada nabi kalian, wa hubbi ahli baitih, yang kedua mencintai anak cucunya Nabi, yang ketiga wa qiraatil Quran, ajarkan membaca Al-Quran. Yang kita bahas hari ini yang nomor 2, hubbi ahli baitih, ajarkan cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad. Perkenalkan lawan anak-anak kita, nah ini Habib, ini Syarifah, ini anak cucu Nabi, ikam tatamu cium tangan, bila tatamu sidin minta doa, jangan tahu bapoto aja. Ini bila tatamu beb begambar, halo beb begambar aja kah dipikirkan. Minta doa dulu. Nah minta doa dulu Habib, ini anak ulun tolong doakan. Sudah didoakan sidin, izin adakah waktu pian kesan bopoto? Ayo aja sidin, anyar bopoto, paham kada? Turang dia bila tatamu ayo ada bopoto langsung abut aja na bopoto tuh. Bopoto tuh pian nomor 13 andakannya. Jangan nang bededahulu bopoto, ini langsung abut hendak berselfie, abut hendak bopoto. Kaina minta doa dulu. Ajarkan lawan anak kita cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad. Orang yang cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad pasti derajatnya diangkat oleh Allah. Pasti pian. Coba kita lihatlah, guru-guru yang sukses itu tidak pernah mereka mendapatkan kesuksesan kecuali di belakangnya ada anak cucu Nabi Muhammad yang mendukungnya. Pasti. Dan silsilah sanad yang sangat hebat itu sanad yang nyambung kepada anak cucu Nabi Muhammad. Maka beruntung benar amun anak kita menuntut ilmu kepada anak cucu Nabi, maka ia mendapatkan silsilah az-zahabiyah, silsilah dahabiyah, silsilah emas. Emas ini bujur-bujur emas, dari anak cucu Nabi ke anak cucu Nabi ke anak cucu Nabi terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bujur-bujur emas itu. Makanya pian hati aja, kadada orang sukses itu kecuali di belakangnya ada anak cucu Nabi yang mendukungnya. Entah anak cucu Nabi itu sebagai gurunya secara langsung, ataupun anak cucu Nabi itu hanya di belakang tugasnya mendoakan kepada si tuan guru itu tadi. Ada yang seperti itu. Bahkan kita lihatlah guru-guru yang Masya Allah lagi sidin hidup itu memiliki program saban bulan menyantuni anak cucu Nabi.
Di mana ada Habib, di mana ada Syarifah, diberikan santunan, diberikan hadiah. Itu lihat almarhum Abah Guru Sekumpul. Sukses beliau macam itu. Apa di antara amalan Sidin? Saban bulan Sidin berbagi-bagi duit kepada Habib dan Syarifah. Itu didata oleh Sidin. Dan ini nih saksi-saksi yang bercerita kepada kita. Itu guru mamanya ulun, uminya ulun itu seban bulan diunjuki oleh guru, kadang 5 juta sebulan duitnya. Abah Guru Sekumpul tuh kayak itu didata. Nah didata, apalagi Syarifahnya itu janda, kadang lagi balaki Sidin, itu bujur-bujur diperhatikan. Ini yang diamalkan oleh Abah Guru Sekumpul, memperhatikan bujur ya. Dan ulama kita pun sekarang ada, kita melihat ulama besar yang namanya pasti kita kenal berataan. Apa amalan Sidin? Saban bulan itu berbagi sembako, berbagi duit lawan Habib, lawan Syarifah. Berapa aja banyaknya Habibnya, banyaknya Syarifahnya yang sudah didaftarkan Sidin, semuanya diberi. Lihat ya, Allah angkat derajatnya. Hidupnya berkecukupan, sugih, bahkan bini lebih pada seikung. Ayo, duitnya banyak. Masya Allah, ilmunya barokah. Itu berkat menyantuni anak cucu Nabi. Nah makanya untung benar, biarlah untung. Inilah orang sugih lah, orang sugih. Mun kawa orang sugih pian menyantuni anak cucu Nabi, diulah wirid, diulah amalan. Saben bulan kah pian maunjuki hadiah ke Sidin. Ini satu amalan yang akan mengangkat pian, insya Allah mulai dunia derajat pian mulia, bahagia sampai ke sorga insya Allah. Tapi berat nih amalannya, berat, bujur-bujur berat. Orang yang bisa menyantuni anak cucu Nabi hanya orang-orang pilihan. Kalau menyumbang ke masjid berataan bisa, mungkin bisa nyumbang. Dah kita di jalan tuh tahu lah nama nimbai siapa, dia tahu. Wakaf, sumbangan untuk masjid, plok, timbai orang. Nama nimbai itu siapa? Ada tahu kita. Mungkin bisa jadi orang, pun maaf, mau juga orang-orang penjahat nama nimbai. Mana kita tahu? Semuaan bisa menyumbang ke masjid, tapi untuk membantu anak cucu Nabi, maka beruntunglah pian kalau. Nah maka tugas kita nih perkenalkan lawan anak kita. Ini Habib, ini Syarifah, kenalkan bujur-bujur. Sekira-kira ada ta'zim kepada mereka, ada ta'zim. Yang perlu kita ketahui, setiap satu Habib, setiap satu Syarifah itu pasti ada membawa sir daripada datuknya satu, minimal satu dibawanya. Sir datuknya tuh minimal satu ada di awak Sidin. Entah Habib itu kena sirnya di mana. Ada yang misalnya kena hidungnya mirip Rasulullah, yang lainnya kada ada yang miripnya, cuma hidungnya yang mirip bisa. Ada yang matanya mirip Rasulullah, ataupun ada suaranya yang mirip Nabi, ataupun ada sir-sir yang lain yang dibawanya daripada Rasulullah. Intinya bila kita tatamu Habib, tatamu Syarifah, ini orang mulia, ini orang hebat, ini orang wajib kita muliakan. Nah jangan sampai terjadi kepada kisah yang bahari kepada Sayyidina Husain itu, jangan sampai terjadi. Umpat-umpatan memusuhi Habib, umpat-umpatan memusuhi anak cucu Nabi. Jangan umpat, celaka kita. Lah guru, kalau kita melihat ada Habib yang salah kayak apa guru? Kalau ada melihat Habib yang salah macam mana? Kan Habib manusia juga, bisa atau tak salah tak hilap, bisa. Bagaimana akhlak kita ketika melihat Habib ada tersalah? Akhlak kita tegur. Nabi himung bila melihat ada orang nang membujurakan anak cucunya. Jangan pian melihat Habib tersalah dibiarkan. Jangan. Ampun maaf, misal pian melihat ada yang mabok, aku dua di nagur aja, laku ketulahan. Justru pian kada managur itu nang ketulahan. Pas pian melihat, tegur baik-baik, Bib, ini salah, bukan jalannya datubian, ini diharamkan dalam agama. Sudah kita padahi dengan cara baik-baik, dengan cara yang adab, selesai. Itu kita doakan. Nah kayak itu, jangan dibiarkan. Dan tugas kita ketika melihat beliau salah,
bukan membenci. Tugas kita wajib mencintai, sekalipun kelakuannya salah. Yang kita cintai zatnya, yang kita pandang tubuhnya, yang kita pandang dohirnya. Ini anak cucu Nabi. Masalah sidin tak salah, ini masalah pribadi beliau dengan Allah. Yang penting tugas kita meluruskan, tegur, dan kecintaan sedikit pun kadada luntur di dalam hati. Itu kita tanamkan dalam diri kita. Paham beritaan? Kita serius hari ini. Serius, babnya serius hari ini kita. Ini jangan sampai terjadi kepada kita seperti kisah Sayyidina Husain tadi. Naudzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi. Nah, makanya ma'asyiral muslimin, hari ini memang hari kebahagiaan, tapi ada pula sejarah kesedihan pada hari ini. Akan tetapi kita tidak boleh bersedih berlarut-larut. Sebagaimana ada satu kelompok yang ketika mendengar hari ini hari kesedihan, wah mereka meluapkan kesedihannya. Itu salah. Sampai ada yang melukai tubuh, menampar-nampar pipi, berabit-rabit baju, melukai awak. Itu jangan diturut, itu orang salah itu. Nah, kita ini ahlus sunnah wal jamaah, andakannya di tengah-tengah. Dengan ahlul bait kita cinta, dengan sahabat Nabi kita cinta. Jadi berataan kita cintai. Kalau ada pian tetamu orang mencaci maki sahabat Nabi, itu orang keluar dari jalur ahlus sunnah. Lo kuai ada tetamu timbul kena bayanang misalnya mendengar jurang Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, kita berataan radhiyallahu an, adanya kada la'anahullah misalnya, semoga Allah melaknat Abu Bakar. Oh berarti orang ini keluar, sudah keluar dari jalur. Itu jangan dituruti, itu orang layau. Itu orang kada bujur. Nah, ampun kita nih ahlul bait kita cintai, sahabat kita cintai. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Kita andakannya di tengah-tengah, tawassut. Di tengah-tengah andakannya kita nih. Kada miring ke kiri, kada miring ke kanan. Lurus saja. Nah, inilah hari ini kejadian ada pada hari ini, dan kita perlu juga tahu kisah itu. Perlu, karena memang momentumnya bertepatan hari ini. Jangan juga kada tahu kisah ninto. Memang kisah itu kisahnya sedih. Kisah itu kisah sedih, tapi kita pun perlu tahu, oke inilah perjuangan cucu Nabi Bahari. Sampai-sampai pian saking Rasulullah itu kepada Sayyidina Husain, bila tetamu jar Nabi itu sering mencium Sayyidina Husain di lehernya. Sering. Dan bahkan ada sebahagian yang menyebut sebelum Rasulullah wafat itu, Nabi kita diantari oleh malaikat Jibril tanah yang kuning warnanya, diunjuk lawan Nabi. Jadi jar Nabi bertakon, ini tanah dari mana? Dari Karbala. Di tanah inilah nantinya cucu sampian namanya Husain akan meninggal dunia. Tanah itu disimpan oleh Nabi. Ketika Nabi hendak meninggal dunia, maka tanah itu diunjuk lawan bini sidin namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah nama megang itu. Nabi berpesan, kalau tanah ini berubah menjadi habang kayak darah, berarti cucuku Husain sudah meninggal dunia. Ummu Salamah umurnya panjang, menemui demikian. Ketika Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, wafat tanggal 10 Muharram hari Asyura, tanah yang diberikan Nabi itu asalnya kuning, langsung berubah menjadi habang kayak darah. Tahu Ummu Salamah? Aku sudah tahu jo Ummu Salamah. Hari ini itu berubah jadi habang. Alam itu berubah, bujur-bujur berubah. Matahari kada kayak biasanya. Semuaan seakan-akan bersedih dengan kewafatan Sayyidina Husain. Itu terjadi zaman dahulu. Yang rugi siapa? Yang rugi yang memusuhi anak cucu Nabi. Nah, makanya jangan sampai dari kisah itu yang kita ambil, jangan sampai sekali-kali kita ada tapahuwal lawan anak cucu Nabi. Jangan sampai. Sekali-kali jangan sampai. Kalaupun misal ada cekcok yang pernah terjadi, segera barilaan, segera minta maaf. Sekira-kira kita jangan sampai menyakiti hati datuknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari sudah pindah tinggi, jadi kira-kira cukup di situ na ulun sampaikan. Jadi hari ini ulun berbicara serius, kada seperti biasanya.
Kalau biasanya ulun ceplas-ceplos saja pandir. Ya hari ini iya tadi diborong oleh sidin sudah. Jadi ulun apanya lagi nanti kisahkan kayak itu nah. Jadi ngarannya minik sudah nang gini ya lagi nata kapit. Nah nang ini nih mudahan kawan dipaham. Yang pada intinya ulun sampaikan hari ini satu, jangan kada ta'amalakan maluasakan napakah kesan keluarga. Itu mau nang puasa tuh masing-masing ada nang puasa ada nang kada. Oke lah, yang penting nih nang berikutnya nih meluasakan nafkah untuk keluarga. Jangan kada. Yang kedua, tanamkan kecintaan kepada anak cucu Nabi Muhammad, baik di hati pian maupun di hati anak-anak dan cucu-cucu pian. Tanamkan kecintaan, perkenalkan mereka kepada para habaib dan syarifah supaya mereka bujur-bujur takzim kepada anak cucu Nabi Muhammad. Kalau perlu pian ajarkan sebagaimana orang-orang Madura. Orang Madura itu punya tradisi bila tatamu habib, tatamu kiai, tatamu orang alim, anak-anaknya diajari memberikan hadiah bila bersalaman lawan habib dan orang alim. Itu orang Madura. Orang Madura tuh punya tradisi seperti itu, turun temurun. Jadi bila sudah ada habib salaman, itu tangannya itu dilapisi pakai duit 5.000, 10.000. Habib nah salaman, Habib ini anak saya. Oh iya salaman. Mbari, enggak usah ya Bib. Maaf Bib, tolong terima. Ini sudah tradisi kami dari dulu. Kami diajarkan orang tua kami sedini mungkin menghargai habaib dan kiai. Jadi di bersalaman itu diunjuki duit walaupun nilainya itu halus. Tapi ada yang pelajaran yang dimasukkan kepada kebiasaan anak itu. Jadi karena inya ganal bersalaman wan tuan guru, bersalaman wan habib. Nah, salaman tempel. Ada tempelannya, nah 5.000, 10.000. Bila sudah ganal, kena banyak tempelannya, 50, 100. Inya. Itu diajarkan oleh orang Madura. Bagus kita tiru tuh tradisinya kayak itu. Jangan tahu nang apa ngarannya, tahu hendak bersalaman aja. Misalnya nih membari kada suah lalu-lalu, jangan juga. Sesekali lah bersalaman tuh dibari sidin kayak itu. Apalagi sidin sudah tuha-tuha dibari. Ini bersalaman aja berhimat. Ada nang bersalaman tuh berhimat, mau krok krok krok. Busi ya, tasilah ho tangan tuan guru kayak Pak. Ada nang bersalaman kayak itu rajin, terlalu ganjang mahanggus. Ada juga. Jangan-jangan kayak itu bersalaman yang adab, yang perlahan-lahan, santai, yang adab bersalaman itu supaya bujur-bujur dapat barokah. Itu nah. Bersalaman tempel tuh bagus ditiru nang kayak itu. Dari hadiah lawan tuan-tuan guru, lawan orang alim, salaman tuh kayak itu adabnya. Orang Madura bagus benar. Diajarkan supaya mulai lagi halus, cinta kepada habib, cinta kepada kiai, cinta kepada ulama. Bagus tuh kita tiru. Tanamkan kepada anak-anak kita supaya kayak itu. Nah, ma'asyiral muslimin, inilah yang ulun sampaikan, minta ridho minta halal. Kalau ada kesalahan, ada kekhilafan, ada kekeliruan, mudah-mudahan semua yang berhadir pada hari ini dan yang mengikuti streaming pada hari ini semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat, diluaskan Allah rezeki nang halal, kabul segala hajat, nang mana belum babini mudahan lakas babini, nang mana belum belaki mudahan lakas belaki, nang mana belum bisi anak mudahan lakas bisi anak. Mudah-mudahan yang sudah bisi anak-anaknya semuanya dijadikan oleh Allah salihin salihat. Mudah-mudahan kita berataan bahagia dunia sampai akhirat, diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insyaallah ulun datang ke danau Caramin lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudahan rancak mimpi Nabi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang mudahan dapat berkah wali. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudahan rancak tulak haji. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudahan kawa kawin lagi. Nah, sapaleh mamin kan sapaleh kada. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Ya kalau ada kamar mandi di rumah, mandi di rumah aja. Nah, kejauhan sumur di ladang apa diaminakan? Kejauhan sumur di ladang kejauhan. Kalau ada jarum nang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ulun salah jangan dimasukkan ke dalam hati.
Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, bagus dibuang aja. Anak ada gunanya entah. Bersimpan di jarum Bapak. Nah, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung pelatuk, burung buburak, burung bantiung, burung beyoya, itulah nama-nama burung. Demikian hadza minni wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa salamat. Untuk itu kami mintakan kepada Anda Guru Syukri, kami persilakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqatilana biha jami'al hajat wa tutahhir biha min sayyi'atil fa'indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il akhir wa ba'da mamat. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala karban ila nafastah wala dhalna hadaitah wala adwan ila hazaltah wala faqiran ila agnaitah wala jahilan illa alantah wala talimutan illa patahta wa najahtah wala hadin hadza qad hajat wala mardan illa syafaitah wala maitan illa rahimtah wala hinha dunya wal akhirah laqad nasabi sallallahu arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana Allahumma ja'al jam'ana marhuma wa tawaqqan min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma la tad'afina wa lam yasakin ummatan aw mahruma. Allahumma afina wa af'ana wa la ta'atika sukaina wa 'alal iman wal islam jam'an tawaffana anta nafatika rahmatika marhamin. Ya Allah anzil 'alaina rahmah wal barakah wal syama fi hadzal qardahu jaramin waliman hadul wa ghaibin wa lihayla yamin wa yasra bi rahmatika ya marhamin. Ya Allah ya hayyu qayyum ya dzal jalal ikram andil ala hadin wa la ghaibin wa la syana ala penceramah. Ya Allah ya arhamar rahimin ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum iftah alaina futuhal arifin waj'alna ulama il amilin wahdina ila siratal mustaqim ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Inna narju minka, inna tasbika bin nabil huda wa din rahmah ya hayyukan wa narju minka syafaat nabina Muhammadin sallallahu yaumal qiyamah. Allahumma ftah ya Allah waj'alna ya Allah minas salihin wal ghanimin wal farihin wal muktihin wassalamatin bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Inas'aluka ya Allah husnal khatimah. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah. Wal akhir hadat wa hadza yaumul asra. Faqdi hajatana ya Allah. Wajah hadal balada wa hadal qaryah ta'atan lillahi wa ta'ala rasulah. Wajah ya Allah hadal aulad wa sahih asana ya Allah. Allahumma ansuril muslimin. Ya Allah ya Allah aslih lana sababal muslimin wa aslih lana nisa'al muslimin ya Allah. Wansurna ala ibadika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara kita pada siang hari ini. Mewakili daripada panitia kami mengucapkan ampun maaf yang sebesar-besarnya kalau di dalam penyambutan kami ada yang kurang berkenan di hati sampean bertahan. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.